Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikriani, NIM 220903500068. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang bisnis plan dan kebutuhan. Mungkin teman-teman ada yang belum mengetahui apa sih itu bisnis plan. Nah, bisnis plan adalah suatu rangka kerja yang menjelaskan setiap bagian bisnis yang akan dikerjakan semenjak dari awal hingga akhir, serta dengan memasukkan berbagai kejadian-kejadian yang harus diantisipasi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sehingga bisnis plan dibuat dengan mengacu kepada kondisi-kondisi yang dianggap realistis atau layak untuk diterapkan. Terus ada 5 alasan mengapa harus disiapkan bisnis plan. Yang pertama, bisnis merupakan satu blueprint yang akan diikuti dalam operasional bisnis. Ini menolong Anda tetap kreatif, konsentrasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Terus yang kedua, ini merupakan alat untuk mencari dana sehingga berhasil dalam bisnis. Terus yang ketiga, ini merupakan alat komunikasi untuk menarik orang lain, pemasok, konsumen, penyandang dana. Dengan adanya bisnis plan, membuat mereka mengerti tujuan dan cara operasional bisnis. Terus yang keempat, ini membuat Anda sebagai manajer karena dapat mengetahui langkah-langkah praktis menghadapi dunia persaingan dan membuat promosi sehingga lebih efektif. Terus yang kelima, membuat pengawasan lebih mudah dalam operasionalnya, apakah mengikuti atau sesuai dengan rencana atau tidak. Terus ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam bisnis plan. Di antaranya yaitu tujuan yang ditetapkan oleh pengusaha kurang masuk akal, pengusaha kurang memiliki tanggung jawab. Terus yang kedua, pengusaha tidak memiliki pengalaman dalam perencanaan bisnis. Terus yang ketiga, pengusaha tidak dapat menangkap ancaman dan kelemahan bisnis sendiri. Terus yang keempat, konsumen tidak mengharapkan adanya barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Terus adapun bisnis plan dan strategi supply chain management, di mana supply chain atau dapat diterjemahkan rantai pemasok adalah rangkaian hubungan antar perusahaan atau aktivitas yang melaksanakan penyaluran pemasokan barang atau jasa dari tempat asal sampai ke pembeli atau pelanggan. Terus supply chain menyangkut hubungan yang terus-menerus mengenai barang, uang, dan informasi. Terus ada 5 komponen utama atau pelaku dalam supply chain, yaitu supplier atau pemasok, manufaktur atau pabrik pembuatan barang, yang ketiga distributor atau pedagang pasar, yang keempat retail atau pengecer, dan yang terakhir customer atau pelanggan. Terus adapun bisnis plan dan bentuk perencanaan keuangan salah satu bagian penting dalam penyusunan bisnis plan. Karena penyusunan perencanaan keuangan atau financial planner sering terjadi kegagalan suatu usaha yang disebabkan ketidakmampuan dalam mengelola dan khususnya merencanakan keuangan. Adapun definisi perencanaan keuangan adalah suatu ilmu yang menempatkan kajian tentang keuangan dengan menempatkan berbagai atribut keuangan secara terkonsep dan sistematis, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun tujuan perencanaan dan pengendalian keuangan. Tujuan dari pembuatan perencanaan dan pengendaliannya yaitu yang pertama, suatu perencanaan dan pengendalian keuangan disusun serta dikonsep dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi di kemudian hari, termasuk meminimalisir berbagai biaya yang dianggap tidak efisien yang mungkin timbul selama proses pengerjaan berlangsung. Terus suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang dibuat harus didasarkan atas konsep target-target atau prioritas yang ingin dibangun. Terus yang ketiga, suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang dikonsep secara baik serta dijalankan dengan benar mampu memberi keyakinan kepada para stakeholder kepada perusahaan, terutama para pemegang saham dan kreditor yang selama ini telah menempatkan dananya di perusahaan tersebut. Terus yang keempat, suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik mampu memberikan deteksi kepada berbagai peristiwa yang terjadi
di mana peristiwa tersebut dirasakan berbeda dari biasanya dan akhirnya konsep pencegahan dapat diterapkan. Terus adapun fungsi time schedule dalam bisnis plan. Time schedule adalah jangka waktu yang dibuat untuk melaksanakan suatu rencana pekerjaan secara sistematis dan terjadwal. Terus ada 3 tujuan umum pembuatan time schedule yang dilakukan oleh seorang manajer keuangan. Yaitu yang pertama ada memberi arah pekerjaan secara lebih terfokus dan mengedepankan penyelesaian pekerjaan berdasarkan skala prioritasnya. Artinya ada pekerjaan yang harus lebih didahulukan dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Terus yang kedua, diharapkan setiap pekerjaan dapat terselesaikan secara terjadwal sehingga ini memungkinkan terwujudnya konsep efektivitas dan efisiensi yang diharapkan. Terus yang ketiga, dengan kualitas time schedule yang sempurna dan disusun dengan konsep manajemen keuangan modern, serta dengan mengedepankan prudential principle dalam setiap perencanaan. Baik, demikianlah materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.